Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya cintai, saya banggakan seluruh jamaah Masjid Baitur Rahman wilayah Jalan Satu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sesepuh, sahabat kita semua, Pak Haji Dedi Sugianto dan Pak Budi, Mas Dedi, juga sahabat saya. Yang pertama tentu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini kita semua alhamdulillah dipertemukan dengan yang sudah kita tunggu-tunggu sejak 12 atau 11 bulan yang lalu. Kita berdoa, kalau ingat kita semua tentu kita berdoa Ramadan, setelah selesai Ramadan tahun yang lalu kita salah satu doa kita adalah dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah malam hari ini ya insya Allah Muhammadiyah sudah menyampaikan bahwa besok insya Allah dimulai satu Ramadan dan kita semua oleh Allah dipertemukan bulan Ramadan. Tentu ini merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa bagi kita semua. Kalau kita perhatikan, coba kita tengok kanan diri kita, renungkan ada beberapa keluarga yang tahun kemarin masih sholat Ramadan, sholat tarawih berjamaah bersama-sama dengan kita. Sekarang tidak ada lagi bersama-sama dengan kita. Tetangga kita berapa puluh yang sudah tidak bersama-sama dengan kita pada malam hari ini di bulan Ramadan ini. Itu semua wujud karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya mohon, saya ingin menyampaikan bahwa untuk Ramadan ini saya ingin menyampaikan mudah-mudahan para jamaah semuanya tadi Mas Dedi sudah menyampaikan program yang sangat bagus, sangat banyak, full. Mudah-mudahan ini bisa kita gunakan bersama-sama untuk menjadi momentum. Jangan hanya berdoa besok ketemu lagi tapi tidak ada peningkatannya. Nah, kenapa harus saya sampaikan? Karena pada bulan-bulan selain Ramadan, masjid kita itu tidak sama suasananya dengan Ramadan. Ya, jadi saya sebagai camat di Depok ini kalau subuh mesti insya Allah 2-3 hari sekali subuhan muter ke masjid-masjid di Depok, itu suasananya bahkan Isya juga suasananya tidak sama dengan Ramadan. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita. Kita berjanji pada diri kita sendiri, besok setelah Ramadan kita diberi anugerah sehingga selesai menyelesaikan Ramadan ini, mudah-mudahan Masjid Baitur Rahman juga full penuh seperti saat ini. Itulah kenapa beberapa waktu yang lalu saya juga di Depok mulai mempersiapkan bulan Ramadan itu sejak jauh-jauh hari sebelum. Karena apa? Kecamatan Depok ini salah satu atau satu-satunya kecamatan yang penduduknya sudah paling banyak, semua fasilitas kotanya sudah ada di sini, ada 30 perguruan tinggi satu kecamatan, dan itu satu-satunya di dunia mungkin satu kecamatan punya 30 perguruan tinggi. Polseknya juga begitu, satu kecamatan biasanya satu polsek, tapi Depok ini satu kecamatan 3 polsek, dan itu juga satu-satunya di Indonesia. Kenapa? Karena jumlah orangnya banyak, penduduk kita 126.000, belum termasuk mahasiswa yang kos seperti Mas Wildan. Di sini saya yakin KTP-nya bukan KTP Jawa. Jadi yang seperti Mas Wildan ini jumlahnya berapa? Jumlahnya sekitar 200.000. Jadi lebih banyak warga asli atau warga ber-KTP luar Depok, tapi tinggal di Depok. Ini jelas kalah mulai rasa wali belum karo kos, jumlahnya lebih banyak. Inilah, tapi dengan kondisi seperti itu, mal-mal, kafe-kafe kita banyak.
saya juga patroli sampah, patroli keamanan setiap beberapa waktu jam 02.01 itu kafe-kafe kita masih penuh anak-anak muda, bahkan parkirnya sampai di luar kafe itu. Tetapi begitu adzan subuh di masjid-masjid kita sama sekali tidak ada, hampir tidak ada anak-anak muda. Itu yang jadi keprihatinan saya, sehingga bulan Ramadan ini saya lihat itu banyak anak-anak muda di sini, dan ini juga baru saja pulang dari mudik ya. Mudah-mudahan teman-teman anak-anak muda di sini bisa menjadi momentum bulan Ramadan ini untuk kembali ke masjid-masjid kita. Dan Rahman sudah menyediakan program-program yang bagus. Kami juga ingin melaporkan itu sulitnya mengkondisikan kecamatan wilayah kita itu untuk menghadapi bulan Ramadan. Kalau saya melihat Ustadz Adi Hidayat, beliau mengatakan ada 3 pokok ibadah yang harus kita tingkatkan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah sholat ditingkatkan, yang tadinya hanya 5 waktu ditambah rawatib ditambah sholat lain. Yang kedua, sering-seringlah berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi di rumah, di masjid-masjid kita sambil membaca Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi barokah untuk keluarga, untuk rumah kita. Yang ketiga adalah siapkan sedekah infak air. Karena apa? Dilipat gandakan. Saya yakin teman-teman sudah, Bapak Ibu sudah bisa. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa di Depok ini kalau mau saya mencoba mulai tahun 2025 ini saya ingin mempersiapkan Depok ini. Saya ingin menuju pada Depok yang lebih Islami. Depok yang tidak hanya Ramadan lewat saja, tetapi ada suasana Islami itu di Depok. Yang kalau ada semua berduyun-duyun, yang kalau mulai takjil tidak hanya banyak orang berjualan, tetapi juga membagikan seperti di Madinah, seperti itu. Kalau di Madinah, di Mekah, seorang berlomba-lomba membagi, dibayar tidak mau. Kalau di sini baru berlomba-lomba jual, dibayar mau di sini. Bedanya itu. Dan saya ingin mulai Juli itu saya sudah kondisikan, 1, tidak boleh ada di Depok ini yang jual miras. Itu paling berat. Kalau di ayatnya sudah mengatakan jangan dekati khamr, jangan minum khamr. Banyak sekali dai yang sudah di mana masjid, tapi yang datang di masjid yang dikasih tahu dai itu ya orang-orang yang baik-baik. Di lapangan gimana Pak Camat? Di lapangan itu susah sekali untuk menegakkan, menerjemahkan ayat tidak boleh minum khamr. Yang jualan banyak sekali, pakai online bisa, diskonnya banyak sekali, diantar delivery pakai motor sampai ke kos, sampai ke rumah bisa. Oleh karena itu pada bulan Juli untuk mempersiapkan Ramadan yang lebih berkualitas di Depok, kami mencoba menutup semua tempat miras. Juli itu saya tutup, buka lagi 1 minggu, 2 hari saya dilakukan buka, saya tutup lagi, buka lagi, saya panggil yang punya, tutup lagi, buka lagi. Sehingga pada bulan September kemarin saya buka, saya minta polisi mempolis lain semua. Ada berapa Pak Camat? Ada 11 toko miras yang ada di Depok. Dan sudah saya polis lain semua. Kalau saya ancam kalau sudah berani buka, kita perkarakan. Itu baru 1 Pak untuk mempersiapkan Ramadan kita yang lebih berkualitas. Sekarang Pak, anak-anak muda kita diiming-imingi itu banyak sekali. Yang kedua yang kita lakukan untuk mempersiapkan agar kita bisa melaksanakan Ramadan dengan penuh semangat, penuh khidmat di kapal Depok ini adalah stabilitas harga dan gas LPG itu yang kami minggu kemarin dan tadi sebelum saya mau mematur di Baitur Rahman sudah berusukan ke 3 pasar di Depok untuk melihat situasi ini. Ibu-ibu di Wilayah ini nggak usah khawatir, semua persediaan bahan pokok yang tersedia di Depok insya Allah aman sampai dengan bulan Syawal besok. Bahwa ada kenaikan sana sini sedikit, itu saya pastikan kenaikannya sedikit bukan terkait bahan pokok, tapi komoditas cabai dan telur. Cabai dan telur naiknya sekitar 1 sampai 2 ribu, cabai yang agak tinggi 80.000
per kilogram, tetapi cabai tidak termasuk bahan pokok, artinya dahar tidak pakai sambal. Apa kestarting nganggo sendal ya. Jadi itu susahnya. Kita mau mempersiapkan kualitas. Yang ketiga, selain status harga, bahkan LPG, saya berusaha untuk mengecek LPG. Memang LPG beberapa waktu yang lalu untuk khusus LPG yang melon 3 kg, Bapak Ibu sudah tidak usah kaget. Saya cek di semua agen tidak ada antrian sekarang, Pak. Jadi ketersediaannya saya juga sudah minta ke dinas untuk agen besar di Semarang untuk bisa meningkatkan jumlah pasokan gas LPG sehingga tidak usah perlu khawatir bahwa ada kenaikan 1.000 di beberapa tempat, tapi tidak semua, itu saya akui, tetapi ketersediaannya sudah stabil. Saya harapkan ibu-ibu untuk mempersiapkan sahur dan buka sudah tidak perlu khawatir ya. Tentunya yang punya uang, kalau tidak punya uang sama sekali ya khawatir belinya. Minta Pak Takmir nanti ada. Kemudian saya juga persiapkan untuk di Depok ini operasi terhadap balap liar dan mudik. Yang itu kalau Bapak Ibu sare setiap malam itu ternyata anak-anak muda kita sebagian itu jam 2 itu baru mulai start balapan motor balap liar di Depok, dan itu pernah membawa korban kecelakaan tunggal meninggal. Oleh karena itu kami menghimbau anak-anak muda kita untuk tidak usah sahur on the road ya, karena kalau sahur on the road itu kadang ada salah persepsi dengan kelompok-kelompok yang lain, nanti akan terjadi salah paham. Kami dengan Pak Kapolsek menghimbau untuk semua remaja masjid sahurnya di masjid saja atau di rumah sendiri atau di warung. Tentunya harus menjaga di warung karena kemarin ada orang salah satu suku tidak membayar di warung Madura, jadi ribut juga. Ya, ada viral juga. Kami juga mempertemukan juga. Alhamdulillah sekarang masih sudah kondusif dan mereka berjanji untuk membuat jejak yang kondusif. Terakhir, saya ingin membuat bulan-bulan selain Ramadan ini seperti bulan Ramadan. Kemarin saya mempersembahkan mulai bulan September, Oktober itu dengan festival sujud. Ini festival yang saya harapkan mulai sebelum bulan Ramadan kita harus menggerakkan dulu masyarakat kita, jemaah kita untuk berbondong-bondong ke masjid-masjid kita agar besok Ramadan kita gas lagi. Yaitu dengan festival sujud, dengan aplikasi ibadah, poin amaliyah, hadiah utamanya mobil, ada 5 paket umroh, ada beberapa guru laptop dan lain sebagainya. Setiap Jumat kami juga membagi hadiah sepeda dan lain sebagainya untuk menarik anak-anak muda kita ke masjid. Terakhir kemarin baru tanggal 23 dibagikan dan dilanjutkan dengan bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan itulah yang saya harapkan Depok akan terus ini mewarnai kegiatan-kegiatan religius, spiritualitas kita, akidah kita bisa terus mewarnai. Nanti setelah Syawal kita juga akan genjot dengan kegiatan-kegiatan yang lain dengan semua takmir masjid di Kapanewon Depok. Saya ingin bulan-bulan selain Ramadan kita juga sama. Visi kita adalah, visi festival masjid kita adalah meramadankan bulan-bulan selain Ramadan. Itu yang kami upayakan. Saya insya Allah bersama dengan teman-teman takmir mengusahakan agar 3 tahun lagi, 5 tahun lagi Depok tidak hanya terkenal dengan jumlah malnya terbanyak, perguruan tinggi terbanyak, hiburan malam juga yang terbanyak, karaoke terbanyak, tetapi juga dikenal dengan warganya yang setia agar selalu berbondong-bondong ke masjid. Dan Ramadan ini saya harapkan untuk bisa menjadikan momentum Ramadan ini menjadi tempat kembali kita ingat kita ke masjid. Data dari survei Muslim Indonesia mengatakan jumlah Muslim di Indonesia itu sudah terbanyak, sekitar
hampir 90% atau 80%. Tapi dari situ yang ditanya di survei, berapa yang sholat teratur 5 waktu, ya sholat teratur 5 waktu ditanya berapa, itu hanya yang menjawab teratur 5 waktu itu hanya 36% dari jumlah muslim. Yang lain mungkin muslim tapi beda. Dari 36% muslim yang mengaku sholatnya tertib 5 waktu itu, yang tertib di masjid 5 waktu itu hanya 2%. Ini yang menjadikan latar belakang saya ingin di Depok jangan sampai seperti itu. Datanya kalau di survei mudah-mudahan Depok lebih tinggi daripada itu. Ya dengan festival sujud itu. Karena apa? Kalau di dunia kita sudah, kalau ukuran keduniawian Depok itu sudah tertinggi di daerah istimewa Yogyakarta. Jabatan terjauh. IPM yang untuk mengukur kesejahteraan manusia itu indeks pembangunan manusia kita itu sudah di angka 90,47. Itu sama dengan IPM-nya warga Eropa untuk tingkat kesejahteraan ekonominya, pendidikan, ekonomi, kesehatan. Nah, Indonesia IPM-nya se-Indonesia ini masih 78. Kita Depok sudah 90,47. Tetapi itu adalah status keduniawian. Menurut saya tidak kerja di camat itu ukuran ekonomi oke lah kita sudah tertinggi. Tetapi yang ukuran spiritualitas itu saya saksikan sendiri, subur ke sana ke sini itu kosong anak-anak muda. Oleh karena itu saya ingin kita di dunia berhasil Depok ini, tetapi juga Depok warganya di akhirat juga akan berhasil, yaitu dengan derajat tertinggi di akhirat itu kita capai dengan sujud. Sujud kalau jadi keduniawian itu yang mentara yang jadi gagah, berdiri gagah pakai mobil itu yang berhasil. Tetapi kalau ukurannya di mata Allah, sujud di masjid itu adalah derajat tertinggi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua selalu mengingat dan menyembah. Terima kasih, selamat melaksanakan ibadah Ramadan. Semoga jamaah Baitur Rahman semua diberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin, bisa full kafah melaksanakan ibadah Ramadan hingga akhir nanti. Dan mudah-mudahan kita dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang dalam suasana yang lebih baik. Terima kasih pada takmir dan seluruh jamaah. Assalamualaikum.